Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu di akhir pekan dalam minggu ini. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang sekarang terambil dari Kejadian pasal 29 ayat 28 sampai 30. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan bagian ke-6 dari perikop Yakub memperistri Lea dan Rahel. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yakub pun berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya, menjadi istrinya. Laban juga memberikan Bilha, hambanya perempuan, kepada Rahel anaknya sebagai hamba. Yakub juga menghampiri Rahel, bahkan ia lebih mencintai Rahel daripada Lea. Ia pun bekerja pada Laban selama 7 tahun lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, ini menjelaskan bagaimana setelah ditipu oleh Laban dengan menikahi Lea terlebih dahulu, Yakub akhirnya juga menikahi Rahel setelah bekerja selama 7 tahun lamanya. Jadi total untuk menikahi Rahel dia harus bekerja kurang lebih 14 tahun. Nah saudara, ada 2 hal yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama tentang pelajaran tentang kesabaran dan pengorbanan. Saudara, kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan pengorbanan untuk mencapai tujuan kita. Yakub, seperti tadi dikatakan bahwa dia bekerja kurang lebih totalnya 14 tahun. Dia bekerja untuk mendapatkan Rahel. Untuk 7 tahun pertama dia ditipu dan kemudian dia harus menikah dengan Lea, dan 7 tahun berikutnya dia menikah dengan Rahel setelah dia bekerja 7 tahun itu. Nah saudara, Yakub bekerja dengan niat yang giat, niat yang untuk bisa menikahi wanita yang dicintainya, dan dia bekerja giat untuk mencapai tujuannya itu. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa seringkali kita berhadapan dengan situasi-situasi di mana kita harus bersabar dan berkorban untuk mencapai tujuan dan mimpi-mimpi kita. Kisah ini mengajarkan kita bahwa meskipun dalam hidup ini ada begitu banyak tantangan, tapi kesabaran dan pengorbanan seringkali bukanlah hal yang sia-sia. Pada akhirnya kita dapat mewujudkan mimpi kita dengan bersabar dan berkorban, dan tentunya dengan berserah kepada Tuhan. Karena jika Tuhan tidak mengizinkan, tentu mimpi-mimpi kita tidak bisa tercapai. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah tentang kesetiaan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat bahwa Yakub telah ditipu oleh Laban, dia pertama ditipu 7 tahun, dia menikah dengan Lea, dan akhirnya dia juga harus menikah dengan Rahel setelah dia 7 tahun bekerja kepada Laban. Meskipun Yakub telah ditipu oleh Laban, tapi kita melihat bagaimana Tuhan tetap setia dan memiliki rencana yang sempurna untuk hidup Yakub. Dan nanti kita lihat bahwa melalui 2 istrinya inilah Tuhan kemudian akan menjadikan sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Nah saudara, kembali kepada kisah ini, Tuhan tidak membiarkan Yakub sendirian, tapi Tuhan menyertai Yakub. Kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan kita pun mungkin mengalami hal yang sama dengan Yakub. Kita mungkin mengalami kekecewaan, kita mungkin mengalami perasaan dikhianati, sama seperti bagaimana Yakub merasakan dia dikhianati oleh Laban, pamannya sendiri. Dan mungkin seringkali kita menghadapi namanya penundaan. Apapun yang sudah kita rencanakan ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, dan kita harus menunda untuk jangka waktu yang cukup panjang. Atau rintangan yang tampaknya cukup banyak menghalangi tujuan kita. Namun kita harus percaya bahwa Tuhan bekerja melalui semua hal, semua situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, dengan berserah kepada Tuhan dan tetap setia pada jalannya, maka kita akan melihat rencana Allah dengan sempurna tergenapi dalam hidup kita. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara dapat melihat karya Tuhan dalam situasi-situasi sulit yang saudara alami saat ini? Mari kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa dan meminta anugerah dari Roh Kudus agar memberikan kepada kita kemampuan untuk selalu menyadari pemeliharaan Tuhan dan karya Tuhan meskipun kita ada dalam situasi-situasi yang sulit.
Saudara, mari kita selalu menyadari pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu selama istirahat malam. Kau telah memberikan kepada kami kesegaran. Pagi hari ini kami boleh bangun, itu hanya karena anugerah bagi kami. Dan kami juga bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa seringkali hidup ini menawarkan hal-hal yang sulit bagi kami. Hal-hal yang tidak mungkin, tidak bisa kami lakukan dengan kekuatan kami sendiri. Ketika kami membaca kisah Yakub, kami melihat begitu banyak hal yang dialami, termasuk pengkhianatan dan juga kekecewaan. Tapi kami juga melihat bagaimana Engkau menyertai dia sehingga dia dengan sabar bisa menjalani masa-masa itu, dan akhirnya dari Lea dan Rahel inilah Engkau menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa pilihan-Mu yang kemudian nantinya akan melahirkan Mesias, yang melaluinya kami pun akan terhitung di dalam kehidupan berkat-berkat dari Abraham, orang pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya bagi kami. Ajar kami supaya di dalam situasi-situasi yang kami alami, dalam hal-hal yang mungkin sulit bagi kami masih tetap percaya, kami tetap setia, dan kami tetap tekun melakukan apa yang kami percaya itu dari Engkau Tuhan Yesus. Mampukan kami Allah Roh Kudus supaya kami mampu melakukan kehendak Allah. Kami juga berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua pekerjaan yang kami lakukan, biarlah kami kerjakan dengan anugerah daripada Engkau saja, dan biarlah kami kerjakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.